أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain ungkapan alhamdulillah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dengan berbagai karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di dalam majelis ilmu di pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh kita Haji Saiful Bahri Ashari dengan kajian tafsir Al-Quran Karim. Semoga pada kajian pagi hari ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Marilah senantiasa kita memperbanyak berselawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, namun sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan semoga senantiasa kita diberi istiqomah untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatin sholihah bima waqatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, tadi di ujung taklim membacakan waktu untuk memberikan kesempatan para jamaah yang dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah,
wabil khusus guru-guru kita, Bapak Haji Enoch Batri, Bapak Haji Hussein, dan masih banyak para asatidz dan asatidzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi mudah-mudahan beliau semua diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati segenap jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi hari ini begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Allah masih berikan kita panjang umur, sehat, diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan di pagi hari ini kelak akan menjadi pemberat timbangan amal di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kalimahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Mana? Hujanan apa gimana? Kedinginan ya. Pagi-pagi kayak gini, nggak musim hujan, ya, dingin, masih jam 4 lagi ya. Subuh kan jam 4, masih anak-anak tidur ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di pagi hari ini, insya Allah akan mendapatkan keutamaan sholat subuh, diantaranya adalah sebagaimana dia sholat sepanjang malam. Dan mudah-mudahan di subuh kita ini juga kita akan mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu keistimewaannya sholat yang disaksikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang akan bertugas di siang hari. Mudah-mudahan doa-doa malaikat itu akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini tema tafsir Al-Quran kita masih tentang surah Al-Mutaffifin. Terakhir kita sudah membahas surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua dari pembahasan surah Al-Mutaffifin, yaitu dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti biasa, untuk keberkahan majelis kita akan awali kajian tafsir Al-Quran kita dengan sama-sama membaca ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla
kitabal fujari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين Wa ma adraka ma sijjin. كتاب مرقوم Kitabum marqum. ويل يومئذ للمكذبين Wailun yawma idzin lil mukatsibin. الذين يكذبون بيوم الدين Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Wa ma yukadzibu bihi ila kullu muqtadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Idza tutla alaihi ayatuna qala al-asatirul awwalin. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. ثم إنهم لصالوا الجحيم Summa innahum lasalun jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah atau neraka wailah bagi orang yang berlaku curang. Sebelum saya jelaskan ayat yang tadi kita baca, terlebih dahulu saya akan review sedikit ayat-ayat sebelumnya agar lebih menyambung dengan ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Ada dua surah yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wail, yaitu di surah ini, surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Kedua surah ini adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyakiti hambanya, yang baik itu menyakiti atau berbuat curang dari sisi harta maupun dari sisi martabat dan harga diri seorang manusia, wabil khusus seorang muslim. Maka di surah Al-Mutaffifin ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah menyakiti orang lain dari sisi hartanya dengan cara dia berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun. Kalau dia menimbang untuk dirinya, maka dia akan meminta lebih, minta dicukupkan. Tapi kalau untuk
sebisa mungkin dia akan mengurangi timbangan. Kalau dia jual 10 kilo, mungkin 9 kilo, berapa? 9 ton. Pokoknya intinya yang penting walaupun sedikit ada yang dikurangi. Nah itu juga termasuk at-tatfif atau al-mutaffif, orang yang sudah berbuat curang walaupun yang ia kurangi hanya 1 ton. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan tatkala kita mengawali pembahasan surah Al-Mutaffifin ini, at-tatfif itu dari sisi ilmu balaghah itu maknanya adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, berbuat curangnya itu sedikit, tapi itu sudah diancam oleh Allah dengan kalimat wailul lil mutaffifin, apalagi banyak. Nah ini menunjukkan bahwa sekecil apapun kita berbuat curang atau merugikan orang lain, maka dia sudah diancam oleh Allah dengan kalimat wailul lil mutaffifin. Itu dari sisi harta. Kemudian dari sisi harga diri atau martabat seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala juga mengecam seseorang yang dia menghina orang lain dari sisi harga diri atau martabat seseorang dengan kalimat wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah atau binasalah atau neraka wailah tempat orang yang mengumpat dan mencela. Walaupun Imam Ibnu Katsir menjelaskan humazah maknanya adalah mencela orang dengan kata-kata, dengan ucapan, menghina orang lain dengan kalimat, dengan kata-kata. Humazah, lumazah. Lumazah itu menghina orang lain, menyakiti orang lain dengan perbuatan, dengan tindakan. Ini juga dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wailul likulli humazatin lumazah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimahullah, ini menunjukkan bahwa Allah itu kalau terhadap hak seorang hambanya itu tidak main-main. Begitu sangat luar biasa perhatiannya. Sampai banyak beberapa banyak hukum yang Allah turunkan untuk menjaga hukukul adam, hak seorang anak Adam. Apakah itu dengan hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara, bahkan Allah menyebutkan hukumannya adalah dipotong tangan, atau tatkala Allah berbicara tentang warisan, maka tidak ada hukum yang lebih detail daripada pembagian tentang warisan. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai ada orang yang terzalimi dari sisi hartanya. Bahkan di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengecam seseorang yang berbuat zalim terhadap orang lain, walaupun perbuatannya sangat sederhana dan sangat sedikit, mengurangi mungkin harta hak orang lain, tapi dikatakan wailul lil mutaffifin. Begitu juga dengan harga diri seseorang hamba. Subhanallah, ini sangat luar biasa perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya adalah kalau kita memelihara keimanan kita, memelihara agama kita ini, maka hakikatnya adalah Islam ini justru melindungi kita. Syariat Allah itu menjaga diri kita. Maka tidak ada pun syariat Allah itu, ibu bapak, yang merugikan manusia. Itu yang harus difahami. Semua itu untuk memelihara kita, untuk menjaga harta kita, untuk menjaga akal kita. Maka itulah di antara
Tujuan Allah menurunkan syariat ini untuk apa? Hifzun nafs, untuk menjaga jiwa manusia, dilarang membunuh. Hifzul din, menjaga agama ini, dilarang murtad. Hifzul mal, dilarang mencuri, untuk menjaga harta kita. Apalagi hifzul akal, untuk memelihara akal kita, maka kita dilarang untuk minum khamar. Hifzul nasl, untuk menjaga keturunan, maka dilarang berzina. Maka semua ibu bapak, syariat Allah yang diturunkan itu untuk menjaga manusia. Sampai Allah mengancam seseorang dengan kalimat wailun likulli humazatin lumazah. Maka ini yang menjadi pemahaman kita ibu bapak, bahwa kita tidak boleh sedikit pun merugikan orang lain dari sisi harta maupun dari harga dirinya, harkat dirinya. Maka humazah sesuatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mentang-mentang kita ustaz, kiai, atau punya kedudukan pimpinan, ulama, gus, atau apapun jabatan status sosial kita, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mencela orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan status ustadznya, bukan status kiainya, bukan status ulamanya, bukan status gusnya, bukan status apapun dia jadi RT, jadi RW. Tapi yang dilihat apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, kata Allah. Karena boleh jadi yang dihina itu justru lebih mulia daripada yang menghina. Kan kita nggak tahu. Boleh jadi pedagang-pedagang kaki lima itu yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang ustaz. Boleh jadi penjual es itu lebih mulia di sisi Allah daripada ulama. Karena boleh jadi dia ikhlas, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga harta yang dia makan, yang diberikan nafkah kepada keluarganya. Maka kita tidak tahu, maka dilarang oleh Allah untuk mencela. Dan bahkan khusus juga untuk ibu-ibu, wala nisa'un min nisa', dan juga untuk perempuan. Janganlah perempuan yang satu mencela perempuan yang lain, kata Allah. Karena boleh jadi perempuan yang dicela itu lebih mulia, lebih baik daripada perempuan yang mencela. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela orang lain. Itu notabene terhadap sesama muslim, Pak. Maka ada bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu berjudul Bab tahrimi ihtiqaril muslimin, bab tentang larangan atau haramnya menghina orang-orang muslim. Jangankan seorang muslim, sekalipun orang kafir saja kita dilarang untuk berbuat menganiaya atau menyakiti. Wabil khusus tadi yang disebut dengan kafir dhimmi. Sampai-sampai kalau kita lihat di surah Toha, tatkala Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun yang telah melampaui batas, kata Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Kalian berdua itu ucapkanlah perkataan qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut.
kepada Fir'aun, apalagi kepada sesama muslim. Subhanallah. Maka itulah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian itu mengucapkan kalimat yang benar. Apa utamanya Pak? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya aku akan memperbaiki amal-amalmu. Aku akan memperbaiki akhlakmu, kata Allah. Apa korelasinya Pak? Kita berbicara yang baik, berkata yang baik dengan indahnya akhlak, dengan kebaikan akhlak, kita akan memperbaiki amal-amal kita. Kita akan diperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita oleh Allah. Kalau kita itu terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang lemah lembut. Karena ternyata ibu bapak, ada pengaruhnya jika seseorang itu yang keluar itu caci maki, umpatan, hinaan. Itu lihat aja nanti tingkah lakunya itu nggak jauh-jauh dari apa yang dia ucapkan. Tapi coba kalau lihat orang itu selalu jujur, benar, tutur katanya baik, juga coba lihat perilakunya, pasti baik. Benar nggak Pak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperbaiki dia. Yuslih lakum a'malakum, kata Allah. Kalau kamu mengucapkan ucapan yang baik, yang benar, tutur kata yang lemah lembut, yuslih lakum a'mal, aku yang akan memperbaiki amal-amal kalian. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara ilmiah juga bisa diungkapkan, kan tubuh kita ini unsur yang paling terbesar dari apa Pak? Air. Unsur dari air. Maka ada seorang ilmuwan dari Jepang yang meneliti tentang air. Air ini kalau dia diucapkan kalimat yang baik, dia diberikan kata-kata yang baik, maka molekulnya itu berubah menjadi indah. Itu luar biasa. Ini juga Bapak sudah pernah tahu tentang penelitian. Tapi coba kalau dia di kata-kata yang tidak baik, dia dicaci maki, air padahal itu molekulnya itu berubah menjadi molekul yang buruk, yang menyeramkan. Nah begitu juga diri kita. Maka kalau yang keluar caci maki, menghina orang lain, maka yang saya perhatikan itu orangnya itu tadi perilakunya tidak baik, akhlaknya buruk, juga tampilannya juga tidak mengenakan. Apalagi dan insya Allah dia sering sakit-sakitan. Oh gampang stroke ya. Orang yang gampang marah-marah itu, ya gampang caci maki itu. Gak lama kayaknya. Jadi kalau orang ucapannya baik, insya Allah tubuhnya akan sehat. Karena tubuhnya itu mendengarkan kalimat yang baik, maka jadi sehat. Itu dari sisi kenapa Allah sampai melarang wailun likulli humazatin lumazah. Tapi kalau kita baca memang sebelumnya, kalau kita kembali ke ayat yang akan kita bahas, orang-orang yang berbuat curang seperti itu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Apakah mereka itu tidak punya prasangka itu, menyangka bahwa akan dibangkitkan kelak? Sampai prasangkanya enggak, apalagi yakin gitu. Kenapa Allah sebutkan di sini prasangka? Itu bisa merubah perilaku seseorang hanya dengan berprasangka. Contohnya gini Pak, Bapak jujur aja Pak, kalau naik motor itu kenapa pakai helm Pak?
Yang Bapak mau keluar mana gitu, ke Kranji atau ke Jakarta, kenapa pakai helm? Biar nggak ditangkap polisi. Saya tahu tuh di lampu merah Kranji itu ada polisi. Saya nyangka tuh zon. Saya kayaknya ada polisi nih. Udah saya pakai helm aja. Nggak tahu nomor keberapa tuh. Biar saya selamat gitu ya. Biar nggak ada apa-apa, kepala saya selamat. Itu kayaknya jarang. Yang pertama kali tuh biar nggak ditilang. Kayaknya dia ada sering polisi. Kadang ditanya gitu, kamu kemana? Mau ke sini. Pakai helm. Di situ sering ada polisi. Baru prasangka doang. Padahal polisi ada di situ. Itu baru prasangka doang. Kita sudah memberikan yang terbaik. Apalagi kalau kita lihat, tuh kan benar kan? Tuh ada coklat. Wah, itu kalau ini mah kadang kita juga balik itu. Gak jadi kita jalan kalau nggak pakai helm. Itu kalau melihat kan ilmu kadang ada yang namanya ilmu yakin, ada ainul yakin dan ada hakul yakin. Ainul yakin kita melihat, kayaknya ada baju coklat itu kan, wah itu polisi. Nggak jadi kita jalan balik. Itu kalau kita sudah yakin, jangankan sebelum yakin baru zon aja, kadang kita pakai helm. Menunjukkan kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah dia nggak punya prasangka gitu? Nanti dia akan dibangkitkan, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti dia akan ditanya setiap apa yang dia lakukan. Bahkan nanti setiap kesalahan kita terhadap sama manusia itu ada pengadilan khusus, namanya pengadilan istiqsas. Seseorang itu tidak akan masuk surga sebelum dia menyelesaikan urusan sesama manusia. Apa dia nggak punya prasangka bahwa nanti dia akan dibangkitkan pada hari yang besar yang agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana nanti manusia itu akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia punya prasangka kayak gitu, mungkin nggak ada yang korupsi gitu ya. Nggak ada orang yang akan menghina orang gitu ya. Kalau punya prasangka, kalau saya begini nih, gimana nanti di akhirat? Wah, sementara nanti kita akan dibangkitkan. Gimana nih catatan amal saya kalau saya berbuat curang terhadap orang lain? Karena dia nggak menyangka gitu, jadi begitulah yang perilaku. Maka ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Jangankan yakin, zon aja nggak ada. Baru prasangka doang, prasangka itu juga nggak ada. Nah, barulah kita akan masuk ke ayat berikutnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ini menjadi menambah keyakinan, bukan lagi zon, bahwa kata Allah nanti akan dibangkitkan yaumin azim, pada hari yang sangat agung. Tidak ada hari yang lebih dahsyat kecuali pada hari kiamat. Dan kata Allah, kalla, janganlah sekali-kali begitu kata Allah. Janganlah kamu buat curang, janganlah kamu menghina orang lain, menyakiti orang lain. Karena apa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan amal kamu itu ada di sijjin. Sijjin, catatan khusus. Sijjin ini kalau dalam bahasa itu seperti apa Pak? Tulisan prasasti gitu, atau tulisan yang susah untuk bisa dihilangkan. Dan sijjin ini ada ulama menyebutkan tempatnya itu di tempat yang khusus dia. Sijjin terambil dari kata as-sijn, sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Sijnun itu artinya penjara. Artinya ditempatkan di tempat khusus dia. Orang kalau di penjara di mana Pak? Tempat tertutup, tempat khusus, dijaga. Setelah ada penjaganya, digembok lagi, digembok, masuk lagi, ada lagi singkir di dalam lagi. Istilahnya berlapis-lapis penjagaannya. Maka kalau kita berbuat curang, Pak, catatan keburukannya juga
akan dipelihara sebaik-baik peliharaan, nggak akan hilang. Ini yang harus menjadi pemahaman kita. Ditempatkan di tempat yang khusus yang disebut dengan sijil. Bahkan tempatnya itu adalah di 7 lapis bumi yang paling bawah, posisi yang disebut dengan sijil itu. Artinya tempat yang Bapak aman lah, Bapak bakal ketemu aja, nggak akan ada yang terlewat aja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh, kata Allah aman, tenang aja, sekecil apapun kalian berbuat curang, insya Allah catatannya sudah aman, bakal kamu ketemu aja pokoknya, kata Allah, yang disebut dengan sijil. Wa ma adraka ma sijil. Secara khusus juga Allah menyebutkan apa yang disebut dengan sijil itu, kitabun marqum. Tadi yang saya jelaskan, catatan amal yang sudah tertulis dengan rapi, yang bagaikan prasasti yang tidak akan pernah hilang catatannya, tulisannya, dan tempatnya aman, sebagaimana kasino, sebagaimana penjara yang khusus aman bagi narapidananya. Kamu jangan pernah, apa kata Allah, amanlah, jangan pernah menyangka catatan hilang atau ketukar. Aman pokoknya, bakal ditimbang aja pokoknya, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Tapi kalau masih nggak percaya juga, kata Allah, lagi-lagi Allah mengulangi kalimat dengan wail, binasa kamu, kata Allah, kalau kamu masih menduga, masih mendustakan, yaitu hari berbangkit, hari di mana Allah akan memperlihatkan catatan keburukan yang telah disimpan di tempat yang aman, di sijil. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Siapa yang tadi celaka itu? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah, kata Allah, orang-orang yang mendustakan itu illa kullu mu'tadin athim, karena dia sudah melampaui batas. Allah sudah peringatkan, sudah dengan segala cara, dan kecelakaan orang berbuat curang, nanti catatan amalnya akan hilang. Terus gimana? Bagaimana nanti kalau kita berbuat keburukan, pasti kita akan ketemu. Masih mau, kata Allah. Wai, kalau kamu gak percaya akan binasa lagi, kata Allah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tapi masih juga ada yang gak percaya. Maka kata Allah, itu karena dia sudah melampaui batas, dan juga karena terlalu banyak dosanya. Idza mu'tadin athim, karena dosa yang menutupinya itu, hatinya itu yang membuat hatinya itu menjadi keras, susah untuk menerima nasihat. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Padahal yang kita bacanya apa? Ayat-ayat Allah Al-Quran yang mengandung kebenaran, tapi tadi orang melampaui batas sama apa? Itu kalau dia dibacakan ayat seperti ini, itu menganggap apa? Dongeng, cuma dongeng. Dongeng orang terdahulu, kata dia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi hatinya itu ron. Kalimat ron ay ar-rainu as-sadq. As-sadq itu adalah apa ya? Korosi, karat. Kalau besi itu sudah ar-rain, sudah as-sadq, sudah berkarat hatinya, jadi susah untuk menerima hidayah. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum, dan kamu beri peringatan atau enggak, kata Allah, sama saja, enggak bakal didengar, karena sudah ada bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksubun. Artinya itu sudah
terlalu banyak dosa. Karena setiap satu dosa yang dilakukan sebagai nuktatan sauda kata Allah akan menjadi noktah titik hitam di hatinya. Hitam semakin banyak lama-lama berkarat. Nauzubillah min dzalik. Maka disebut karat kata Allah karena sudah berkarat hatinya. Maka yang sibuk atas apa yang mereka perbuat. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka Allah sekali-kali janganlah seperti itu. Karena nanti orang yang seperti itu akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sementara puncak nikmat tertinggi apa Pak? Kalau kita sudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak nikmat yang paling tertinggi. Tatkala Allah membukakan hijabnya, membukakan tabirnya, kita bisa bertemu dengan Rabb alam semesta ini. Tapi bagi orang yang tadi berbuat dosa, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang berbuat curang, mereka dia mahjub dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Bukan hanya masuk ke dalam neraka, tapi dikatain sama dia. Nih sekarang nih, kamu rasain apa yang dulu kamu perbuat. Kamu rasain sekarang akibat apa yang dulu kamu dustakan. Mungkin kalau masuk neraka doang udah selesai apa? Tambah dikatain. Saya kayak gini deh Pak. Ada misalnya anak kita lah gitu, atau mungkin orang lain gitu. Dan bilang jangan begitu. Awas di situ licin. Masih main juga, jatuh dia. Emang kita diam apa Pak? Setelah dia jatuh enggak, kita bilang apa? Rasain. Kita tambahin kan? Padahal dia udah jatuhnya udah sakit Pak. Tambah kita kan rasain. Itu kan tambah nyakitin dia. Gua udah jatuh bukannya ditolong masa angkat-angkatin gitu. Laginya udah dibilangin kan. Batu saya gitu. Kan kita saking keselnya gitu kan. Maka malaikat juga udah dikasih tahu dari gini masih juga mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dikatakan kepada mereka hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasain sekarang apa dulu yang kamu dustakan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mau'izatul hasanah kita dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Mudah-mudahan ini menjadi haqq Islamiyah kita untuk menambah keimanan kita, untuk bisa memperbaiki akhlak dan amal kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada waktu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Dari ibu-ibunya ada Bu? Nggak dijawab nih. Bu? Nggak ada. Dari bapak-bapaknya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya Ustaz. Ini Ustaz, kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan, salah satunya adalah mizan atau timbangan ya. Jika seseorang penjual, karena dengan awamnya, kan ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Kalau berkaitan dengan timbangan itu, seorang penjual itu tidak pernah memeriksakan timbangannya itu benar atau tidaknya. Dari hari ke hari sampai tahun ke tahun itu yang digunakan, karena dia menggunakan dasar dengan bandol yang dipakai itu. Selagi bandolnya memang bunyinya 2 kilo, jadi anggapnya bahwa isinya adalah 2 kilo. Nah, sedangkan mereka tidak pernah punya niatan untuk mencurangi kepada pembelinya. Sementara di sisi lain, pembelinya pun juga ikhlas dan tidak gerundal atau tidak gemendeng atas timbangan yang dia berikan. Mereka meyakini bahwa apa uang yang dikeluarkan adalah sesuai dengan barang yang diterimanya. Artinya dari kedua belah pihak itu tidak ada rasa kecurigaan atau saling kecewa.
Nah, dalam hal ini apakah si penjual itu termasuk golongan yang mendapatkan ancaman di dalam surat tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu bergantung kepada niat. Kalau perbuatan itu dia niatkan untuk berbuat curang, maka sudah masuk ancaman wailul lil mutaffifin. Walaupun sekecil apapun, mungkin bahkan setengah ton pun sudah masuk wailul lil mutaffifin, karena al mutaffif tadi itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Tapi kalau dia tidak berniat, maka dia tidak bisa dihukumi. Walaupun tadi memang bagusnya untuk menjaga kepada mungkin para pedagang gitu ya, untuk bisa mengkalibrasi lagi gitu ya, timbangannya. Jangan sampai walaupun tadi kalau dia tidak berniat ya, untuk dia merugikan orang lain, yang tidak terkena hukuman wailul mutaffifin. Karena pada dasarnya tadi innamal a'malu binniyat, yang kedua, kalau seseorang yang tidak tahu maka dia tidak kena hukum. Dia tidak tahu kalau ternyata kurangnya setengah kilo, ini nggak mungkin kali itu ya. Apalagi ibu-ibu kan, kalau beli beras, kalau beli apa udah tahu apa kayaknya bukan sekilo nih, kayak ini kurang 1 ton. Ibu-ibu 1 ton aja tahu dia kena kurang. Ya, maka bisa kalau ada pembandingnya bisa ditimbang untuk bisa memberitahu misal kalau timbangannya kurang. Tapi kalau dia yang jual dia tidak pernah berniat untuk merugikan orang lain atau berbuat curang, maka dia tidak terkena dengan kalimat wailul mutaffifin. Ini adalah memang dia yang berniat untuk berbuat curang, baru kena. Tapi kalau dia tidak berniat maka tidak terkena. Tapi bagusnya tadi untuk menjaga-jaga, ikhtiar, khawatir kurang, itu baru, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak berniat maka tidak terkena. Oke, ada lagi? Sembari menunggu. Masih ada waktu sebelum surup nih, masih ada yang bertanya, Bapak? Mungkin saya tambahkan dikit Pak Ustadz. Iya, yang berhubungan dengan timbangan ya. Jadi timbangan itu ini mungkin menambah pengetahuan, mengingatkan saya atau barangkali yang berjualan berdagang. Ada timbangan namanya atau meter invoicing. Invoicing itu seperti meter-meter di SPBU, tempat bahan bakar. Ada timbangan di pasar, ada namanya timbangan bebek. Ada timbangan di pedagang, namanya timbangan Firbank. Sebetulnya setiap timbangan itu memang dikalibrasi di metrologi. Waktu saya kecil, karena orang tua saya dagang Pak Ustadz, itu di kampung ada rutinitas dari metrologi bagian di daerah yang pusatnya di Bandung mengkalibrasi sesuai dengan ajaran kita yang sampaikan Pak Ustadz tadi. Innama a'malu binniyat, tergantung niatnya pedagang itu. Timbangan itu bisa dikalibrasi mandiri. Contoh, timbangan di pasar yang sifatnya seperti bebek itu, timbangan itu kan dibalancing, dinolkan. Jadi kalau kanan kiri imbang, tidak ada muatannya, itu kalibrasi mandiri sudah kita anggap cukup. Terus timbangan Firbank ada bandul. Bandul itu hampir tidak ada semacam penusutan karena sifatnya besi keras. Jadi kalau bandul 1 kilo hampir selamanya 1 kilo. Kecil kemungkinan bertambah atau berkurang. Jadi kalau bandul 1 kilo ditambah dengan bandul 1 kilo diimbangkan, berarti sudah imbang. Paling tidak sebagai orang muslim yang berdagang itu salah satu ikhtiar. Begitu juga dengan meter-meter yang bentuk cair. Kita punya literan 1 liter atau 1 galon. 1 galon adalah 4 liter. Kalau meter kita menunjuk sama, artinya sudah niatnya terkabul. Insya Allah kita aman daripada ancaman semacam ini. Kembali memang dari niatnya, apapun bentuknya yang sifatnya ukuran,
yang invoicing atau berbuat dengan timbangan yang berbayar atau berjualan memang wajib itu dikalibrasi, dan kita bisa mengkalibrasi sendiri semampu kita. Kecuali perusahaan-perusahaan memang rutin, ada yang 6 bulan, setahun, ada yang seterusnya. Mungkin itu Pak Ustadz untuk pengetahuan nambah kita sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu kalibrasi diukur ulang namanya. Katanya tadi kalau dengan bandel besi itu kemungkinan kecil ya. Ya tadi itu perhatian khusus bagi para pedagang. Walaupun bukan pedagang, sebenarnya apapun, entah kebijakan, entah apapun, tidak boleh berbuat curang, mengurangi hak orang lain aja itu yang tidak boleh. Bagaimana dengan belanja istri Pak Ustaz? Lebih dikurangi. Itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, intinya jangan sampai sama berbuat curang dari sisi hak dan kewajiban. Artinya bukan hanya ayat ini berbicara tentang pedagang saja di bawah, tapi juga dalam bentuk apapun berbuat curang terhadap hak hukukul adami itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala bentuk ancamannya, dengan segala bentuk tadi dikasih tahu, sekecil apapun nanti bakal ketemu aja dengan catatan amalnya, karena amalnya sudah aman disimpan oleh Allah, gak bakal hilang. Karena kalau gak percaya juga ya nanti bakal ketemu juga di akhirat. Nah, itu sebagai bentuk basyir wa nadhir, mungkin ini nadhir, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ibu? Tadi ada kita. Pas. Oh, pas itu apa? Pertanyaan atau bukan? Baik, kalau pas. Karena ibu sudah pas, maka ini pertanda insya Allah kuliah semuanya sudah pas juga berarti. Ya, nggak usah ditanya kalau bapak-bapak. Kalau ibu sudah bilang pas, mana berani dia nanya ya kan? Kalau mama luar biasa. Pokoknya ibu itu selalu benar ya. Mau set kiri belok kanan juga udah dimaklumi aja. Baik, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, untuk keberkahan taklim kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا